רחת אצלנו פה, תראה מה עשו לנו. כל הבית. כל הבית הלך הבית. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat pagi para sedulur-sedulur yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah SWT. Oke para sedulur, jadi di awal video ini ada video amatir ya, rekaman warga Israel, yaitu tentang seputaran kondisi Israel saat ini. Teman-teman, di video awal itu ada gambaran deskripsi ketika rudal-rudal Iran yaitu berusaha untuk penetrasi atau masuk ke wilayah Israel, khususnya di kota-kota besar Israel ya, Tel Aviv, Ashkelon, itu kan, Yerusalem. Ini semua nggak luput daripada incarannya rudal-rudal balistiknya Iran, yang mana memang saat ini memang sangat mengagetkan buat publik Israel gitu kan. Bahkan pemerintah Israel pun kaget ya ketika ternyata kemampuan rudal-rudal balistik Iran ini ternyata sudah dimodifikasi ya, karena memang rudal Fatah 1, rudal Sijil ini memang kemudian dilapisi oleh perangkat anti radar yang kalau kita bilang itu teknologi stealth atau teknologi siluman, yang selama ini umumnya memang dimiliki oleh pesawat-pesawat siluman kayak punya Amerika F-35 atau kemudian punyanya Rusia Su-35. Nah ini ternyata Iran punya ya teman-teman, punya kemampuan untuk melapisi rudal-rudalnya yang memang diluncurkan ke Israel itu dengan lapisan anti radar atau teknologi stealth, dan juga rudal Fatah 1 ataupun Sijil dia bisa bermanuver di udara ya, sehingga susah kemudian diintercept oleh pertahanan udara si Israel ini. Israel kan memang kemudian punya kompet sebetulnya, dia punya namanya Arrow, punya Iron Dome untuk rudal yang jarak dekat ya, untuk anti rudal jarak dekat, yang terus kayak untuk mengintercept rudal yang jarak menengah itu David Sling, dan untuk yang jarak jauh adalah Arrow 3 ya, Arrow 3 yang memang ini ternyata gagal ya untuk mengintercept rudal-rudal Iran yang memang kemudian menghunjam di kota-kota besar di Israel. Nah, tadi di video kedua juga tampak di situ kerusakan masif yang terjadi di kota-kota besar Israel itu. Nah, memang belakangan ini kemudian Israel berusaha kemudian untuk menarik pihak-pihak lain untuk kemudian ikut dalam pertempuran yang terjadi konflik antara Iran dan Israel. Salah satunya adalah Amerika dan para sekutunya negara-negara barat. Yang jelas negara-negara barat saat ini juga mendukung Israel, kayak Inggris dan Perancis tuh mendukung, sama secara umum negara-negara Eropa dukung Israel. Yang mengatakan bahwasanya Iran dan program nuklirnya merupakan ancaman buat Israel, yang sebetulnya juga nggak masuk akal gitu kan. Karena kalau Iran sendiri kan menerima kemudian fakta untuk pemeriksaan nuklir ya, Badan Nuklir Dunia, dia menandatangani fakta proliferasi nuklir. Sedangkan Israel enggak, gitu kan. Iran menerima tim nuklir internasional untuk memeriksa reaktor nuklirnya. Israel enggak, gitu kan. Ini harusnya kan memang agak aneh, standar ganda gitu kan. Walaupun begitu ternyata seperti Inggris dan Prancis tuh dia enggak berani ya kemudian menyatakan untuk mengirimkan pasukan untuk membantu Israel. Yang tampak di sini yang maju mundur adalah Amerika. Amerika saat ini sudah mengirimkan 3 kapal induknya, USS Nimitz, USS Carl Vinson, dan USS Gerald Ford ke Timur Tengah. Sepanjang ini memang belum ada gambaran karena memang ternyata di internal Amerika sendiri bermasalah ya. Di internal Amerika banyak kemudian anggota Kongres atau senator dari Amerika itu yang menolak keras keterlibatan Amerika di konflik antara Israel dan Iran, karena memang kondisi finansial keuangan Amerika sendiri sekarang lagi bermasalah gitu kan. Salah satunya adalah seorang senator dari daerah Vermont, yaitu Bernie Sanders ya,
Ini suaranya dia dari calon dari independen, dan dia itu tapi bergabung dengan Partai Demokrat. Bernie Sanders ini senator senior usianya 83 tahun menyatakan bahwasannya dia menentang keras ya. Setelah kawan-kawannya para senator-senator yang lain menentang keras keterlibatan Amerika untuk dalam konflik antara Iran dan Israel ini. Yang jelas memang lawannya juga berat karena lobby Yahudi di Kongres atau di DPR ya Amerika itu sangat kuat. Tapi yang jelas sekarang mulai ada perlawanan dari internal, bahkan kelompoknya Bernie Sanders ini memang senator ini kayak sini anggota DPR ini berusaha kemudian membuat undang-undang peraturan agar kemudian Donald Trump nggak bisa kemudian mengambil keputusan sepihak untuk kemudian membantu Israel ikut serta dalam konflik antara Iran dan Israel, karena ini memang pastinya kalau terjadi akan memperburuk kondisi keuangan finansial Amerika Serikat yang saat ini juga lagi bermasalah. Yang jelas memang Israel memang sininya agak keteter dan berusaha kemudian menarik-narik Amerika sampai menyatakan bahwasanya kalau hari ini Tel Aviv yang hancur, nanti kedepannya New York pun akan kemudian mengalami hal yang serupa. Artinya memang ini berusaha menarik pihak lain ya, sepertinya keteter. Walaupun Israel sepertinya memang unggul di pertempuran udara. Pesawat-pesawat Israel itu biasa bebas berkeliaran di udaranya Iran, dan Iran sepertinya juga nggak begitu melayani pertempuran udara dengan pesawat-pesawat Israel karena memang Iran sepertinya ketinggalan zaman ya pesawat-pesawatnya. Tapi memang kemudian Iran dengan mengagetkan dunia dengan sistem pertahanan rudalnya sendiri, gitu kan, bikinan Iran sendiri, berhasil kemudian menembak jatuh, dikabarkan 2 pesawat mewah ya punyanya Israel, yaitu F-35 bikinan Amerika yang Amerika sendiri nggak menjualnya ke pihak lain, tapi ternyata Israel dikasih pesawat stealth siluman. Lagi-lagi menunjukkan bahwasannya Iran saat ini sudah tahu rahasia daripada teknologi siluman ini. Bahkan kabarnya kan memang 2 pesawat sampai kemudian salah satu pilot wanita itu ditahan oleh Iran. Ini kan kerugian besar ya untuk Israel ya. Nah, kedepannya pastinya akan panjang, tapi memang kemudian memang sepertinya ada upaya untuk menggulingkan pemerintahnya Ali Khamenei dari dalam. Anaknya Shah Reza Pahlavi, itu Reza Pahlavi juniornya sekarang di Amerika itu memang kemudian memang berkuar-kuar untuk meminta rakyat Iran kemudian untuk untuk menggulingkan pemerintahan dari internal, melakukan gerakan people power. Nah, ini kan memang Iran sama Israel itu kan dulu sebelum keruntuhannya Shah Reza Pahlavi dia merupakan sekutu Israel, dan tampaknya saat ini Israel memang sepertinya nggak sekedar pengen kemudian menghancurkan reaktor nuklir Iran, tapi juga ingin pergantian rezim di Iran. Karena sebelumnya Iran itulah sebelum Ali Khamenei pulang, Khamenei pulang dari pengasingannya dulu sebelum ada revolusi Iran tuh dia sahabat dekatnya Amerika dan kemudian sahabat dekatnya juga dengan Israel. Baru kemudian setelah ada revolusi Iran berubah dari Republik Islam Iran, dia memang kemudian bermusuhan. Tampaknya ini memang keinginannya bukan sekedar kemudian untuk melumpuhkan reaktor nuklir Iran, tapi memang lebih jauh dengan mengganti rezim yang ada di Iran saat ini. Yang jelas pastinya akan lebih panjang lagi, dan kondisi dunia saat ini memang lagi nggak baik-baik aja, utamanya buat kita yang ada jauh sebetulnya Indonesia, tapi pastinya juga dampak ekonominya pasti akan berasa ya. Salah satunya pastinya nanti harga minyak dunia ini pastinya akan meningkat. Untuk itu kedepannya kita semakin mawas diri, makin berhati-hati dalam mengencangkan tingkat pinggang, karena memang sekarang dunia lagi nggak baik-baik aja ya. Eropa Timur ada Rusia sama Ukraina belum selesai, kemudian antara India dan Pakistan belum selesai, ini lagi nambah tempur langsung antara Iran dan Israel. Nah, itu aja teman-teman obrolan kita di hari ini. Semoga bermanfaat. Akhir kata wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.